Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang sering disebut dengan tumbuhan merupakan kingdom yang menurut saya sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Karena Kingdom Plantae menghasilkan sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Langsung saja ke ciri-ciri Kingdom Plantae. Kingdom Plantae memiliki beberapa ciri umum, yaitu warnanya hijau dominan akibat kandungan pigmen dari klorofil. Plantae juga bersifat autotrof, yaitu mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, tumbuhan selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi melalui organisme hidup atau rantai makanan. Dalam posisi ini, tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu, tumbuhan juga bersifat stasioner atau tidak dapat berpindah atas kehendak sendiri. Meskipun beberapa alga hijau bersifat motif atau mampu berpindah karena memiliki flagellum atau seperti kaki-kaki. Lalu, tumbuhan atau Kingdom Plantae ini juga mempunyai variasi morfologi yang sangat besar. Kemudian, tumbuhan atau Kingdom Plantae ini juga menghasilkan banyak sekali metabolit sekunder atau senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Dan pada ciri yang terakhir, pada tingkat selular, dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi ciri khasnya. Meskipun pada tumbuhan tingkat sederhana kadang-kadang hanya tersusun dari pektin saja. Namun, sel tumbuhan yang memiliki plastida juga vakuola yang besar dan seringkali mendominasi volume sel. Bahasan saya lanjut kepada klasifikasi Kingdom Plantae. Yang pertama yaitu tumbuhan atau Plantae yang tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh ditempati oleh tumbuhan lumut atau Bryophyta. Pada Bryophyta terdapat beberapa kelas, yaitu kelas Musci atau lumut daun, kelas Hepaticae atau lumut hati, dan kelas Anthroceratopsida atau lumut tanduk. Contoh dari kelas Musci adalah sebagai berikut. Contoh dari kelas Hepaticae adalah sebagai berikut. Dan contoh dari kelas Anthroceratopsida adalah sebagai berikut. Setelah kita membahas tentang klasifikasi pada tumbuhan tidak berpembuluh, lanjut kita membahas pada klasifikasi tumbuhan atau Plantae yang berpembuluh. Tumbuhan yang berpembuluh terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Kita awali dengan membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ada beberapa ciri-ciri umum dari tumbuhan paku, yaitu 1. Merupakan tumbuhan berpembuluh yang paling sederhana yang ada di bumi ini. 2. Walaupun tumbuhan berpembuluh, namun tumbuhan paku bereproduksi tidak dengan biji, melainkan dengan spora. 3. Habitat tumbuhan paku tersebar di seluruh dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. 4.
Sebagian besar tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Kelima, tumbuhan paku mempunyai akar serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra. Keenam, sebagian besar jenis tumbuhan paku batangnya berada di dalam tanah. Jika muncul pun batangnya itu pendek. Ketujuh, tumbuhan paku mempunyai daun yang bermacam-macam. Dan kedelapan, daun dari tumbuhan paku saat masih muda itu biasanya menggulung. Setelah itu, klasifikasi dari tumbuhan paku sendiri terdapat 4 macam, yaitu 1. Psilophyta atau paku purba. 2. Sphenophyta atau paku ekor kuda. Ketiga, Lysopodophyta atau paku kawat. Dan keempat adalah Pterophyta atau paku sejati. Berikut adalah contoh dari keempat klasifikasi ini. Setelah kita selesai membahas tentang tumbuhan paku, sekarang kita lanjut ke pembahasan tumbuhan berbiji. Dalam tumbuhan berbiji sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kita akan membahas mulai dari tumbuhan berbiji terbuka. Pada tumbuhan berbiji terbuka terdapat beberapa ciri, yaitu 1. Tidak mempunyai bunga sejati. 2. Tidak ada mahkota bunga. Ketiga, bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun ataupun buah. Ketiga, bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Keempat, merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan 2 jenis spora berlainan. Kelima, struktur reproduksi terbentuk di dalam strobilus. Dan ketujuh, dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Pada tumbuhan berbiji terbuka diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Coniferophyta yang berciri-ciri utama adalah mempunyai runjung atau kon sebagai pembawa biji. Kedua, Cicadophyta yang berciri-ciri daunnya tersusun dalam roset batang, menyirip atau berbagi menyirip. Yang ketiga, Gingophyta. Gingophyta hanya mempunyai 1 anggota sebagai satu-satunya spesies yang masih hidup, yaitu tanaman Ginkgo biloba. Ciri utamanya, daunnya berbentuk kipas, tumbuh dari ujung batang atau cabang. Keempat, Gnetophyta yang berciri-ciri daunnya tunggal, duduknya berhadap-hadapan, batangnya berkayu tanpa saluran resin, dan bunga majemuk berbentuk bulir. Berikut adalah contoh-contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Setelah kita membahas tentang tumbuhan berbiji terbuka, sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup sendiri terbagi menjadi 2, yaitu berkeping 1 atau monokotil dan berkeping 2 atau dikotil. Saya akan mengawali pembahasannya dengan membahas monokotil atau berkeping 1. Tumbuhan monokotil atau berkeping 1 biasanya berciri-ciri mempunyai biji berkeping 1 sesuai namanya. Berakar serabut, batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya. Umumnya tidak bercabang, dan akar dan batangnya tidak berkambium selain kelapa.
Lalu, dalam monokotil terdapat beberapa suku atau family, yaitu 1. Graminae atau suku rumput-rumputan. Kedua, Musaceae, yaitu suku pisang-pisangan. Ketiga, Palmae atau suku pinang-pinangan atau palem. Keempat, Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Dan kelima, ada Orchidaceae atau suku anggrek-anggekan. Setelah kita membahas tentang monokotil, kita akan membahas tentang dikotil. Dikotil sendiri terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu bijinya berkeping 2 sesuai dengan namanya, berakar tunggang, batangnya dari pangkal besar makin ke atas semakin kecil, dan kebanyakan batangnya itu bercabang. Akar dan batang umumnya berkambium, sama halnya seperti monokotil. Dikotil juga dikelompokkan menjadi beberapa suku atau famili, yaitu 1. Papilionaceae atau suku kacang-kacangan. 2. Solanaceae atau suku terong-terongan. Ketiga, Euphorbiaceae atau suku jarak-jarakan. Keempat, Myrtaceae atau suku jambu-jambuan. Dan kelima, Apocynaceae atau suku Kamboja. Kita selesai membahas tentang klasifikasi dari Kingdom Plantae atau tumbuhan. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Saya awali dengan dampak positif. Dampak positif adanya plantae itu sebenarnya sangat banyak, tapi di sini saya hanya menuliskan beberapa saja. Dampak positif yang pertama, Kingdom Plantae menghasilkan oksigen yang pastinya sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Di antaranya ya seperti manusia itu sangat perlu sekali dengan oksigen. Hewan juga perlu. Dampak positif kedua yaitu menjadi sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti ciri-cirinya yaitu selalu menempati posisi pertama dalam rantai aliran energi atau rantai makanan, yang di sana plantae berkedudukan sebagai produsen. Dampak positif ketiga yaitu sebagai obat penyakit. Banyak dari tumbuhan-tumbuhan menjadi obat-obat penyakit. Contohnya saja jamu yang kebanyakan terbuat dari suku jahe-jahean atau Zingiberaceae. Dampak positif keempat, plantae menjadi bahan bangunan yang sangat penting di kehidupan kita, seperti untuk membuat plafon. Dampak positif kelima, plantae juga bisa dibuat sebagai bahan pakaian, seperti katun. Dampak positif keenam, plantae bisa dijadikan bahan bakar, seperti contohnya yaitu bioetanol. Dampak positif yang ketujuh adalah plantae bisa dijadikan sebagai bahan furniture, seperti meja, lemari, kursi, dan masih banyak lagi. Setelah kita selesai membahas tentang dampak positif dari plantae, ternyata Kingdom Plantae ini juga memiliki beberapa dampak negatif, yaitu 1. Beberapa dari tumbuhan memiliki racun yang mematikan, yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk berburu hewan. Kedua, adanya kandungan zat narkotika di beberapa tumbuhan, seperti contohnya saja tumbuhan ganja. Ketiga, merusak bangunan,
Ya, kita tahu kalau tumbuhan seperti lumut itu selalu menempati tempat yang lembab, dan tempat yang lembab di bangunan akan membuat dinding semakin rapuh. Keempat, merusak fasilitas umum. Contohnya saja jika menanam pohon di pinggir jalan raya. Jika pohon itu semakin besar, maka akarnya pun juga ikut membesar. Dan bisa saja akar tersebut merusak jalanan yang ada di sekitarnya. 5. Beberapa dari tumbuhan pelantai memiliki bau yang sangat menyengat. Contohnya saja bunga bangkai. Baik, sekian pembahasan tentang kingdom pelantai pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.